Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren hari ini Minggu 14 November tahun 2021 teman-teman. Nah, malam ini kembali yang nongol wajahnya pemilik Dewani Duren ya. Kami yang nongol teman-teman atas permintaan beberapa teman itu bilang, "Om, kelasnya ditambah." Ya minimal 1 kali 2 kali dalam 1 minggu boleh. Karena itu malam ini kami coba tambah 1 lagi ya, kelas ya, kita duduk manis ya, kita duduk manis belajar teori ya. Seperti sering karena mengatakan bahwa teori itu penting teman-teman ya, supaya dalam berkebun nanti kita tidak ngawur. Nah, khusus untuk malam ini teman-teman kami kasih bonus. Bonusnya apa? Ya, bonusnya adalah kami sharing ya di kelas ya, kayak anak sekolah. Di kelas itu kita tambah 1 kali, jadi dalam minggu ini ada 2 ya. Kita tutup manis di kelas, mendengarkan, catat sampai video ini selesai, tonton ya sampai video ini selesai, kemudian siapkan pensil dan dicatat teman-teman, supaya apa, nanti bisa dipraktekkan di kebun supaya hasil kebun kita seperti milik kami ya, pertumbuhannya. Oke teman-teman ya, malam ini kami akan berbagi tentang bagaimana ya caranya ya kita itu bisa berhasil ya berkebun di fase vegetatif, begitu juga nantinya itu di fase generatif. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah iklim yang sejuk. Iklim yang sejuk itu ya, pohon durian kita akan tumbuh maksimal. Berapa sebenarnya iklim syarat utamanya? Itu di bawah 27 atau 28 derajat Celcius. Dan itu sering kita dapatkan pada musim penghujan, teman-teman. Ya. Karena itu teman-teman ya, mulai malam ini ya teman-teman install itu temperatur di Play Store ya, di handphone teman-teman. Jadi setiap saat bisa kita lihat. Jujur teman-teman ya, Dewani Duren sudah lakukan itu sejak kami berkebun. Begitu kami berkebun, kami install. Jadi setiap hari ya, hampir setiap hari teman-teman itu kami lihat temperaturnya berapa. Sehingga dengan kami bisa melihat ya, kami bisa antisipasi apa saja yang harus kami lakukan agar pertumbuhan tetap maksimal meskipun temperaturnya tidak di bawah 27 atau 28 derajat Celcius. Contoh ini teman-teman ya, di musim kemarau kemarin Dewani Duren ya, masih tetap bisa ya, kebunnya bisa tumbuh maksimal meskipun rata-rata temperatur 31 sampai 33 ya. Kebunnya pohon durian kami masih tetap bisa tumbuh maksimal meskipun temperaturnya ya, di atas 30, bahkan sampai 33 itu kami tetap bisa mendapatkan maksimal. Nah, caranya gimana? Kami sudah buat videonya, silakan teman-teman tonton ya. Di antara beberapa video kami, video inilah yang sampai hari ini ya, video tentang mempercepat pertumbuhan pohon durian di musim kemarau sampai hari ini sudah ditonton oleh 42.000 orang ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ya mau menonton video kami, terutama video kami yang paling ngetop ini ya. Ya kurang lebih 1 bulan lebih sedikit sudah ditonton sekitar 42.000 ya. Bagi kami sudah sebagai pemula itu sangat luar biasa teman-teman ya. Yang pertama adalah syarat yang utama adalah sejuk. Karena itu sekarang ini lagi musim penghujan, coba cek ya temperaturnya berapa ya, rata-rata 28, 27, 29 rata-rata itu. Nah itu jangan teman-teman lewatkan ya, karena kalau sampai itu lewat ya,
sia-sia yang kita selama 4 bulan ke depan kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan yang maksimal pada durian kami dan pada durian kita, dan itu rugi besar, ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah cukup air, teman-teman. Ya, kecukupan air sangat penting. Jadi syarat tumbuhnya durian yang utama sebenarnya adalah air. Ya, air itu adalah kebutuhan pokok pohon durian, terutama di musim kemarau. Ya, terutama di musim kemarau. Untuk pohon yang besar di tempat kami itu, ya, setiap 3 hari sekali kami kocor, teman-teman, dengan air kurang lebih sebanyak 250 liter setiap pohon. Ya, setiap pohon, ya, dan itu hasilnya luar biasa di musim kemarau kemarin. Jadi, ya, kecukupan air tujuannya adalah apa? Supaya akar lateral, ya, akar lateral sedalam 45 cm itu tidak sampai kekeringan, teman-teman. Karena apa? Kalau sampai terjadi kekeringan, maka mikroba-mikroba yang ada di dalam zona perakaran itu akan lemah, ya. Kalau mikrobanya lemah, maka penyakit akan datang dan menyerang tanaman kita. Karena itu air di sini sangat penting sekali, terutama di musim kemarau. Nah, syarat yang kedua air. Kemudian yang syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah kecukupan pupuk. Ya, kecukupan pupuk lah. Kembali ngomong pupuk apa saja. Ya, di video kami sebelumnya sudah kami bahas unsur makro, hara makro, dan mikro. Harus kita cukupi, teman-teman. Kemudian yang lainnya apa? Supaya bisa mendapatkan tumbuhan maksimal, teman-teman bisa aplikasikan asam amino, biostimulan, zat pengatur tumbuh, ya, bakteri fotosintesis, ya, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya. Ya, itu yang ketiga, teman-teman. Jadi kecukupan pupuk itu sangat penting sekali, ya, agar didapatkan pertumbuhan yang maksimal. Kemudian yang keempat apa? Cukup pestisida. Ya, pestisida itu ada 2, teman-teman, yaitu insektisida dan fungisida. Ya, agar tanaman kita bisa tumbuh baik, ya, itu hama-hama yang bisa menyerang itu bisa kita lawan dengan pestisida. Kemudian hama-hama yang lain seperti fungi, jamur, dan lain sebagainya bisa kita lawan dengan yang namanya fungisida. Ya, fungisida, insektisida yang bisa biasa kami pakai di kebun itu biasanya yang bahan murah sekali, teman-teman. Ya, selama ini kami selalu gunakan Desis. Ya, insektisida paling murah yang selalu kami gunakan dan kami tidak pernah mengganti. Alhamdulillah, teman-teman, ya, sampai hari ini pohon durian kami sehat-sehat saja. Ya. Kemudian fungisida yang kami gunakan apa? Fungisida yang kami gunakan itu, ya, karena apa itu? Penyakit jamur itu macamnya banyak dan kami berusaha untuk melakukan tindakan preventif, maka bahan aktif fungisida yang kami gunakan setiap minggu. Jadi kami gini, untuk pestisida itu kami rutin lakukan setiap minggu, teman-teman. Jadi aplikasi pestisida itu kami lakukan setiap minggu. Apa saja? Di situ ada insektisida, kami biasa gunakan Desis. Kemudian fungisidanya yang sering kami gunakan, ya, yang sering kami gunakan itu adalah yang pertama adalah Kuproxat dengan bahan aktif tembaga, kemudian Ditan, Manconsep, kemudian Ridomil Gold, Manconsep, Mefenoxam, bahan aktifnya, ya, teman-teman, kemudian Ditan. Jadi yang pertama tadi Kuproxat, Ditan, Ridomil Gold, skor, teman-teman, satunya skor. Maaf, jadi Ridomil Gold, ya. Kemudian Kuproxat, Ditan,
Nah, sorry, tak ulangi ya. Skor, ditan, kuproksat, ridomilgul. Ini yang biasa kita pakai. Nah, bahan aktifnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, kalau apa itu skor itu kontak. Sistemik. Ridomilgul itu kontak sistemik. Kemudian ditan itu kontak, kuproksat kontak. Ya, itu. Jadi 3-4 inilah yang kami gunakan ya, apa itu fungisida yang kami gunakan. Tujuannya apa? Tindakan preventif, teman-teman. Tindakan preventif ya, untuk mencegah jangan sampai tanaman kami terserang jamur. Nah, kami ganti-ganti karena apa? Kami menyadari bahwa penyakitnya penyakit jamur itu jumlah macamnya banyak. Nah, karena itu kami ganti-ganti setiap minggu. Kemudian kami campur juga yang namanya pupuk makro. Biasa kami gunakan Gandasil D. Ya, itu di aplikasi pestisida biasanya kami 3 campuran ya. Insektisida kami gunakan desis, kemudian fungisidanya ganti-ganti, kemudian kita tambah yang namanya Gandasil D atau pupuk yang biasa, pupuk makro yang diaplikasikan lewat daun, teman-teman. Nah, itu syarat yang ke-4. Kemudian syarat yang kelima apa? Cukup cahaya matahari. Ya, cukup cahaya matahari. Karena apa? Ya, pohon durian, ya semua pohon lah ya, bukan durian aja, bahwa matahari sangat diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis, teman-teman. Untuk melakukan proses fotosintesis ya. Nah, matahari ini sering kami sebut kompor. Sering disebut kompor lah. Kompornya kalau nyala terus, maka proses fotosintesis akan berjalan dengan sempurna. Nah, akibatnya akan tercapai pertumbuhan yang luar biasa. Nah, di video sebelumnya teman-teman kami pernah sharing membedakan antara pohon yang terkena naungan ya, baru siang matahari terkena sinar matahari, dan satunya lagi adalah mulai pagi sampai sore itu terpapar sinar matahari. Perbedaannya seperti bumi dan langit, jadi jauh. Itu sebagai bukti bahwa cahaya matahari sangat diperlukan pohon durian untuk tumbuh dan berkembang ya, teman-teman. Kemudian yang ke-6 adalah akar lateral jangan sampai terendam air, teman-teman ya. Seperti jangan sampai kekeringan, teman-teman. Akar lateral jangan sampai kekeringan dan terendam air. Ya. Jadi kalau di musim penghujan ya, jaga ya akar lateral yang di bawah 45 cm di bawah pangkal batang itu jangan sampai terendam air. Sekalipun hanya 1 hari, teman-teman. Ya, karena apa? Ya, karena mikroba yang ada di zona erosion itu, zona perakaran itu akan lemah. Kalau lemah, patogen masuk, datang menyerang, mikrobanya mati, yang diserang akhirnya perakaran tanaman kita, dan itu berefek pada perkembangan atau tumbuh kembang tanaman kita. Jadi yang ke-6 adalah akar lateral tidak kerendam air dan jangan sampai mengalami kekeringan, kerendam air di musim hujan, kekeringan di musim kemarau. Harus kita jaga, teman-teman ya, untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Kemudian yang terakhir atau yang 7 adalah zona akar dapat dikeringkan di fase generatif. Artinya apa, teman-teman di sini? Bahwa irigasi penting, tetapi harus kita atur. Karena apa? Di fase generatif ya, durian itu memang perlu air. Setahun itu ada 12 bulan, dan durian itu puasa air kurang lebih 2 bulan. Jadi 10-nya bulannya bisa kita kocor, kita kasih air setiap hari nggak apa-apa, tetapi dalam masa generatif itu durian perlu puasa air kurang lebih 2 bulan.
ya teman-teman, kurang lebih 2 bulan. Nah, itulah teman-teman ya yang bisa kita bagikan malam ini ya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya tanaman durian kita bisa tumbuh maksimal di fase vegetatif ya, dan di fase generatif bisa menghasilkan buah yang berkualitas, tentunya juga kuantitas teman-teman ya. Kualitasnya kita dulukan, baru kita ngomong kuantitas. Jadi kualitas nomor 1 teman-teman ya, tetap nomor 1, baru kita ngomong kuantiti atau jumlah. Oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagi. Terima kasih sudah rela duduk manis sambil mencatat ya. Nantinya diaplikasikan ya. Dicatat tok, kalau tidak diaplikasikan nanti hilang. Jadi dicatat kemudian dipraktekkan. Itu yang penting agar apa? Pertumbuhan durian kita tetap maksimal meskipun di musim kemarau ataupun di musim penghujan teman-teman. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa ya, Dewani Durian berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.